Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segala nikmatnya kepada setiap hamba, yang memberikan kenikmatan kepada setiap makhluknya di muka bumi Allah. Dan mudah-mudahan kita digolongkan kepada hambanya yang senantiasa mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan. Dan hal yang paling mudah ketika diberikan kenikmatan oleh Allah, lisan kita mengatakan dan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya, sehingga kita nantinya di yaumil akhir dengan harapan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayyuhal ikhwah, pemirsa channel daripada live streaming kajian duha di channel Al-Wasliyah Sumatera Utara, di mana saja berada, kita berdoa, bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keistiqomahan, baik itu niat daripada kita, baik itu ibadah kita kepada Allah, dan khususnya istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sehatkan kita semua, Allah sehatkan keluarga kita, wabil khusus Allah istiqomahkan dan Allah berikan juga kesehatan kepada pembina-pembina kita, para pejuang-pejuang kita daripada Al-Wasliyah Sumatera Utara. Amin ya rabbal alamin. Ayolah ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita kembali bertatap secara online di live streaming dalam kajian duha. Kita akan membahas masalah tentang syarat daripada takbiratul ihram di dalam salat. Ayolah ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, masih di dalam sebuah buku Bidayatul Mubtadi di halaman 39, daripada fardu sembahyang itu takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram ini kalau sudah dikatakan dalam buku ini ataupun bab-bab fikih yang lainnya, kalau sudah fardu itu berarti dia termasuk kepada salah satu daripada rukun sholat. Kalau dia termasuk dalam salah satu rukun, maka apabila tertinggal, sholat tersebut dihukumi tidak sah. Karena dia rukun takbiratul ihram ini.
Al-Fatihah, ya kan? Baru takbiratul ihram. Ada berapakah syarat takbiratul ihram? Nah, jadi dikatakan dalam buku ini ada beberapa syarat 18. Ya, insya Allah mudah-mudahan dengan waktu yang singkat ini, ya, ini bisa selesai. Kalaupun tidak selesai, ya nanti akan kita bahas di minggu kedua. Setiap Kamis di minggu kedua nanti insya Allah. Perlahan-lahan kita akan bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimakumullah wa a'ana amin. Amin ya mujibas sa'ilin. Hendaklah ada takbiratul ihram itu kemudian daripada tiap-tiap berdiri betul. Nah, takbiratul ihram ini ada ya ketika di tiap-tiap berdiri betul. Kapan itu kita berdiri betul? Ketika kita sudah ataupun ketika kita mengangkatkan takbir pertama. Kan sebelum kita mengangkatkan takbir pertama itu kan takbiratul ihram. Nah, di situ kita melaksanakan ataupun melakukan berdiri betul. Bagaimana berdiri betul itu? Bagi yang puasa untuk diri kita dalam melaksanakan ibadah sholat, berdiri betul itu adalah tegak lurus. Ini bagi yang puasa maksudnya adalah bagi yang mampu, yang sehat. Gitu. Kalau kira-kira memang posisi daripada jasad ataupun tubuh kita tidak mampu untuk melakukan berdiri betul, ya sekedarnya. Dalam arti kata semampunya. Karena ketika sakit, gitu kan, nah dia terbaring, nggak mungkin kita paksa untuk berdiri betul. Apalagi kalau usia-usia yang sudah lanjut. Dia mampu berdiri, tapi dia tidak bisa untuk tegak lurus. Nah, itu sebenarnya tidak menjadi sebuah persoalan. Ya. Akan tetapi yang terkadang menjadi sebuah persoalan itu adalah takbiratul ihramnya. Saya ulangi kembali, dalam takbiratul ihram itu kemudian daripada tiap-tiap berdiri betul. Jadi ketika rakaat pertama Allah, nah, itu takbiratul ihram. Ya, jadi ada. Baru setelah ruku, sami Allah, bukan lafaznya ya, tapi berdiri betulnya itulah takbiratul ihram. Bangkit dari tiap-tiap berdiri. Baru setelah itu sujud. Nah, kalau sholat subuh ada berapa kali kita itu? Kalau dia zuhur ada berapa kali? Nah, jadi takbiratul ihram itu ya ada dan dilakukan ketika setelah berdiri betul. Ayo ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada serta ataupun yang melihat tayangan daripada Al-Wasliyah Sumatera Utara ini. Yang kedua, hendaklah ada memeliharakan daripada segala hurufnya. Nah, ini baru memeliharakan atas segala hurufnya. Jadi maksud daripada memeliharakan atas segala hurufnya ini adalah dari bacaannya takbiratul ihram itu. Nah, daripada takbiratul ihram gitu. Contoh, ada takbiratul ihram pertama. Allahu Akbar. Jadi bacaan takbiratul ihram itu juga merupakan syarat daripada takbiratul ihram. Kalau yang pertama tadi berdiri betul, nah yang kedua tetap memeliharakan. Sama halnya kajian kita pada syarat membaca Al-Fatihah di dalam sholat.
Syarat membaca Al-Fatihah di dalam sholat itu tetap ada memeliharakan daripada hurufnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan kita baca Alhamdulillah. Huruf H menjadi huruf H menjadi huruf H. Seharusnya hanya itu H kecil menjadi H besar. Ya, tidak boleh. Gitu. Nah begitu juga takbiratul ihram ini. A. Jangan A. A. Terlepas dia. Plong. Allahu Akbar. Hu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya kalau saya mungkin agak kurang-kurang tepat ya. Tapi insya Allah dapat nyenggol-nyenggol sikit lah daripada makharijul huruf itu. Makanya ini sebuah tugas untuk kita semua ya. Sebenarnya kalau memilih imam itu yang paling utama itu sebenarnya adalah makharijul hurufnya. Bukan perkara berapa banyak dia hafal ayat-ayat Allah. Dia ada berapa juz hafal Al-Quran. Sebenarnya hafal Al-Quran ini nomor sekian gitu. Ya bagus kalau dia hafal Al-Qurannya 30 juz. Itu bagus gitu. Tapi yang lebih diseleksi lagi adalah hukum-hukum tajwidnya termasuk daripada makharijul hurufnya. Gitu. Kenapa? Ketika imamnya itu bacanya sangat luar biasa dan menyentuh daripada hati jamaah, salat itu pun akan terasa nyaman, nyenyak gitu. Bukan berarti nyenyak tidur ya, tidak. Ini yang kedua, ya. Yang ketiga, hendaklah ia memeliharakan daripada segala barisnya. Nah, dipeliharakan tuh, dijaga barisnya. Ya mentang-mentang kita tahu bacaannya, semua kita diganti baris alifnya menjadi kasroh. Kan fathah tuh menjadi kasroh. Ella, nggak boleh. Terus baris H lafaz Allah itu diganti H Allah Ha'ak, nggak boleh. Alifnya diganti kasroh lagi Allah Ha'ik, nggak boleh. Jadi tetap dia baris fathah dibaca fathah. Oh emang ada yang begitu. Nah inilah kenapa ya dalam buku ini dibahas. Padahal ya secara logika nggak mungkin lah orang itu beribadah yang sudah dipelajari dari kecil, yang dia sudah ketahui dari kecil, gitu kan. Dia akan merubah-rubah barisnya, apalagi yang sudah terbiasa. Tapi ingat, disinilah ulama-ulama kita berhati-hati dalam mengingatkan kita dalam beribadah. Kenapa? Karena nanti di yaumil akhir itu gak ada ibadah yang ditanya, yang dimintai pertanggungjawaban, kecuali ibadah sholat terlebih dahulu. Nah, jadi yang ditanya itu adalah ibadah sholat dulu di yaumil akhir nanti. Hanya pun ibadah kita kalau sholatnya tidak benar bagaimana? Fawailul lil musalli. Celakalah orang yang tidak menjaga sholatnya. Makanya juga saya ingin mau berpesan kepada diri saya, kepada ayol ikhwah, di mana saja berada, sahabat-sahabatku, ya, pejuang-pejuang Al-Wasliyah Sumatera Utara. Ketika hari ini kehidupan kita tidak stabil, perekonomian di dalam diri kita, dalam kehidupan kita tidak stabil, banyak masalah datang kepada kita, masalah tak kunjung datang. Coba dah dicek kembali ibadah kita, ibadah sholatnya. Udah benar atau belum? Sudah tepat waktu atau belum? Sudah ada perbaikan atau belum?
Karena kesemuanya itu diperbaiki dari ibadah sholat. Setelah barisnya terjaga, yang keempat, hendaklah ada memeliharakan daripada tasdidnya. Nah, ini juga harus dipeliharakan tasdidnya. Ayul ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi yang pertama baris, Allahu Akbar. Ini tasdidnya. Ada tasdid di situ, ada pada lapas Allah. Allah, Allah, Allahu Akbar. Jadi harus memang nampak ya tasdid itu. Ini enggak terlalu ini banget ya saya bahas. Yang kelima, ada takbiratul ihram itu dengan bahasa Arab bagi orang yang kuasa atasnya. Nah, jadi dalam takbiratul ihram ini ya harus bahasa Arab bagi yang kuasa untuk dirinya. Kalau enggak nanti bahasa Indonesia bisa kacau. Udah. Kenapa bisa kacau? Ya kacau. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nanti dari suku yang lain, dikira bisa bahasa Jawa aja yang bisa, dikira bahasa Sunda aja yang bisa. Gua juga bisa bahasa Mandailing, ya kan? Nanti kacau jadinya. Gua juga bisa bahasa Kalimantan. Kalau memang ini tidak diharuskan dengan bahasa Indonesia. Gitu. Yang keenam, bahwa ada dengan lafaz jalalah. Dan yang ketujuh, dengan lafaz akbar. Nah, Allah, ya itu lafaz jalalah. Baru ada lafaz akbar. Allahu Akbar. Begitu juga. Sami'allahu liman hamidah. Nah, kan berdiri betul setelah ruku. Kan tadi adanya takbiratul ihram itu dari tiap berdiri betul. Setelah ruku kita berdiri betul lagi. Sami'allahu liman hamidah. Nah, ain. Terkadang sami'allahu liman hamidah. Hamidah. Hamidah siapa? Yang benar kan? Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Nah, ke situ boleh, tidak ada masalah. Ya, ada lafaz akbar. Ke-11, ketiadaan ditambahi waw yang mati atau waw yang berbaris antara dua kalimat Allah dan akbar. Jadi tidak ada penambahan waw, baik itu waw yang hidup ataupun yang mati dalam lapas kalimat Allah dan akbar. Jadi jangan ditambahi waw hidup. Wallah, tidak ada. Apalagi ditambahi waw yang mati. Allah, wallahu akbar. Emang lapas takbiran? Tidak. Lebih jelas. Allahu akbar. Ke-13, tertib, yaitu mendahulukan lapas Allah daripada akbar. Kalau kita baca dalam buku-buku fikih ya, selalu pasti ulama-ulama kita itu menjelaskan di tahap akhir itu tertib. Apa fungsinya daripada tertib itu? Fungsinya adalah agar supaya sesuai dengan urutannya gitu. Bacaan itu pun begitu, sesuai dengan urutannya. Membaca ayat Al-Qur'an Al-Fatihah juga harus sesuai urutannya. Kenapa? Agar supaya kita ini di dalam ibadah kepada Allah, gitu kan, kita jaga daripada bacaan-bacaan tersebut. Makanya kenapa dalam ibadah sholat kita harus sadar, gitu. Karena ini tadi takut
yang membuat kita logika dalam pikiran kita adalah ketika ibadah sholat itu tanpa sadar bisa kacau. Dia tidak tahu mana ruku, mana sujud. Bahkan ada beberapa ulama yang menghukumi ketika seseorang itu beribadah kepada Allah, ya, dia tidak tahu membedakan mana yang fardu, mana yang syarat, mana yang sunnah, maka ibadah seseorang itu dihukumi batal, tidak sah. Inilah fungsinya kita di mana-mana harus belajar fikih. Nah, bukan sekedar hanya menjalankan ibadah kepada Allah. Hendaklah ada ya antara dua kalimat itu mualah, ya. Hendaklah ada mualah. Yang ke-15 bahwa didengarkan dirinya pada sekalian huruf takbiratul ihram itu. Nah, bahwa didengarkan dirinya pada sekalian takbiratul ihram. Jadi setidak-tidaknya paling banternya, paling kuatnya, paling kencangnya kita membaca takbiratul ihram itu setidaknya kita sendiri yang mendengar. Kan begitu juga Al-Fatihah kemarin. Saya dulu ingat waktu sekolah baca di rakaat ketiga nih sholat maghrib contoh praktek sholat. Baca dalam hati Al-Fatihahnya. Kita kan selalu diem tanpa ada suara. Padahal ya setidaknya ada gerak mulut dan suara itu kita dengar. Allahu Akbar. Nah, setidaknya itu. Jadi bukan diam, ruku diam, bangkit dari tempat sujud diam. Nah, ini kayak patung yang dikasih baterai, gerak, tapi nggak bisa ngomong, nggak bisa cakap mulutnya. Terakhir, ya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melafazkan takbiratul ihram itu dengan disengaja. Nah, jadi melafazkan itu juga harus disengaja. Nah, tidak ada unsur ketidaksengajaan dan kemudian daripada takbiratul ihram itu imamnya pada hak makmum. Jadi imam ini adalah merupakan kunci kalau dalam sholat berjamaah. Ayolah ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa yang menyaksikan kajian duha di channel Sumut Al-Wasliyah Sumatera Utara, ya. Mungkin daripada paparan, daripada syarat takbiratul ihram ini dapat memperbaiki ibadah kita kepada Allah, ya, perlahan-perlahan. Nah, kenapa saya mengupas ini? Gitu. Terkadang kita dari hal yang kecil, yang sepele, itu bisa menjadi fatal. Nah, alah, gampang itu. Tapi kalau nggak kita ulang kembali ngaji-ngaji kita, ataupun nggak kita ulang kembali apa yang pernah diberikan oleh guru-guru kita, yang diajari oleh guru-guru kita, ya bisa membuat diri kita ini ibadah kepada Allah itu lalai, sembarangan. Maka jangan pernah sepele. Dan jikalau ada apa yang saya berikan ataupun yang saya terucapkan dalam kajian duha ini yang kurang berkenan ataupun salah dalam penempatan penjelasan, mohon doakan saya, mohon agar kiranya diberikan kemaafan oleh pemirsa semuanya. Dan insya Allah ketika ada masukan bagi diri kita dan sebuah sifatnya yang pembinaan, kita welcome, kita sangat berterima kasih. Artinya orang tersebut ini sayang kepada kita dan ingin kita ini lebih baik lagi ke depannya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya dan bagi saudara-saudaraku ya beserta channel Al-Wasliyah Sumatera Utara di mana saja berada. Mudah-mudahan Allah senantiasa menyehatkan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi setiap langkah baik kita dan tentunya setiap langkah baik itu mendapatkan keberkahan untuk kita semua, khususnya untuk diri kita, keluarga kita, dan seluruh jajaran
Al-Wasliyah, Sumatera Utara. Semangat dalam perjuangan dakwah, tidak ada menyerah kecuali nyawa sudah tidak bersatu dengan jasad kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.